Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahudin, NIM 220087, Prodi Manajemen kelas RC1, dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh, SEMM CTMP, CMC, CPGM, CPLM, CIB. Setelah mengikuti perkuliahan semester 3 ini, saya mencoba mengulas MK Komunikasi Bisnis dengan dosen Bapak Teguh Setiadi, yang saya harapkan adalah agar bisa memahami tentang komunikasi umumnya dan komunikasi bisnis khususnya. Baik, poin-poin yang akan saya bahas pada video kali ini adalah pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis, proses dan unsur komunikasi, lingkup komunikasi, hambatan dan keberhasilan komunikasi. Baik, poin pertama adalah komunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial ditakdirkan untuk berhubungan satu sama lain. Sejak kecil pun, sejak belum bisa bicara pun, manusia sudah melakukan komunikasi. Contohnya, ketika dia menangis, ternyata dia lapar. Ketika dia tidak bisa tidur, ternyata dia haus. Ketika dia menjerit, ternyata dia kesakitan. Itulah cara seorang manusia yang baru lahir, dia belum bisa berbicara, dan dia mengabarkan bahwa ada yang terjadi pada dirinya, ada sesuatu yang terjadi pada dirinya, entah lapar, entah haus, entah kesakitan, padahal dia belum bisa berbicara. Walau belum bisa berbicara, komunikasi pun kita waktu kecil sudah melakukannya dengan cara menangis, menjerit, atau tidak bisa tidur. Seandainya waktu kecil kita, waktu bayi kita, waktu baru lahir belum bisa berbicara, maksudnya belum ada komunikasi, nggak ditakdirkan untuk berkomunikasi, bagaimana tahu orang tua kita bahwa kita lapar, bahwa kita haus, bahwa kita kesakitan? Bagaimana caranya untuk memberitahu atau mengabarkan orang tua agar tahu bahwa kita ini sedang haus, lapar, atau sakit? Itulah komunikasi. Itulah komunikasi. Ternyata komunikasi tidak hanya dengan cara lisan. Ada dua komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi dengan secara lisan. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi dengan secara isyarat. Maka dari itu, kita harus bisa berkomunikasi terutama dengan dua cara tersebut. Karena suatu saat nanti kita pasti akan bertemu dengan sosok orang yang menggunakan komunikasi nonverbal. Apa contohnya? Tanda kutip, atau ada orang yang tunarungu yang tidak bisa mendengar atau berbicara. Nah, kita harus bisa berkomunikasi dengannya dengan cara yang kedua, yaitu nonverbal, komunikasi dengan isyarat. Komunikasi pesan yang kita olah dengan tidak baik, apalagi yang menyampaikannya dengan kurang jelas, maka akan sulit menghasilkan komunikasi yang baik. Maka dari itu, kita harus bisa berkomunikasi dengan cara apapun, terutama dengan dua cara tersebut, verbal dan nonverbal. Masih poin pertama, yaitu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah interaksi biasa terjadi pada pelaku-pelaku bisnis. Bisa terjadi pada pedagang dan pembeli, bisa terjadi pada perusahaan dan pelanggan, bisa terjadi pada bank dan nasabah, karena di situ ada komunikasi. Komunikasi bisnis juga menggunakan komunikasi verbal dan
komunikasi nonverbal demi mencapai tujuannya, agar mencapai tujuannya yang lebih baik. Maka dari itu, kita seandainya menjadi mempunyai perusahaan atau mempunyai nasabah, kita wajib bisa menggunakan komunikasi verbal ataupun nonverbal, karena di situ bakal kita bertemu bukan hanya 10, 20 orang, dan di situ pun juga orang-orang tersebut macam-macam, maka kita harus bisa komunikasi dengan baik, entah secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi bisnis hanya dilakukan di berbagai bisnis, maka kita harus bisa berkomunikasi agar ketika kita menjadi konsumen atau menjadi pembeli, ada ketika kita datang ke suatu perusahaan atau suatu pedagang, yang pasti kita di situ ada tawar menawar. Ketika kita masuk ke perusahaan, maka di situ dipastikan ada negosiasi. Itulah yang disebut komunikasi bisnis. Poin kedua adalah proses komunikasi. Proses komunikasi bisa kita pandang sebagai proses penyampaian informasi, proses penyampaian gagasan kepada seorang ke orang lain, proses penciptaan arti terhadap gagasan. Masih poin kedua, yaitu unsur komunikasi. Unsur komunikasi adalah komunikan, yaitu media, pesan, penerima, dan umpan balik. Semua unsur harus memiliki posisi masing-masing, serta memiliki pandangan dan kepentingan yang sama. Contohnya, ada sebuah perusahaan akan membeli truk yang diageninya. Sangatlah tidak pantas jika audiens yang hadir adalah seorang seniman, seorang buruh, sangatlah tidak pantas. Maka sangatlah tepat jika audiens yang hadir adalah seorang pengusaha angkutan umum atau pengusaha angkutan. Itulah unsur komunikasi. Poin yang ketiga adalah ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi sangatlah luas, seolah-olah tiada batas. Ruang lingkup komunikasi ada pada semua bidang. Contohnya komunikasi pendidikan, komunikasi organisasi, komunikasi antar negara, komunikasi internasional, komunikasi nasional. Semua hal yang menghasilkan percakapan antara satu sama lain, itulah disebut komunikasi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis. Dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTPM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Semoga video ini bermanfaat bagi pemirsa. Saya Muhammad Miftahudin, mohon maaf undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.